Jadi hari ini saya akan berbicara tentang rahasia berserah diri. Karena saya akan mencoba mengkombinasikan ayat-ayat Al-Quran dengan temuan-temuan baru para peneliti di bidangnya, terutama para psikolog yang terus mengembangkan pengetahuan baru tentang neuroscience. Jadi nanti akan ada banyak sekali ya rahasia-rahasia untuk menjelaskan ini. Ya, saya ambil dari data-data hasil penelitian yang sudah dipublish, yang sudah dinyatakan dalam bahasa saintifik, dan saya coba akan terjemahkan dalam bahasa yang mudah dimengerti. Jadi stop dari sekarang berpikir bahwa penderitaan, kesedihan itu adalah musibah, atau apalagi disebut sebagai siksaan, apalagi disebut sebagai kutukan, azab dari Allah. Mana mungkin Allah yang maha cinta, maha pengasih, maha penyayang mengutuk hambanya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita yang masih diberikan pinjaman kehidupan bisa menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan, sumber ketentraman, sumber kedamaian. Siapapun yang bertemu dengan kita tidak berkurang kebahagiaannya. Siapapun yang bertemu dengan kita selalu merasa aman, terlindungi, karena kita sudah menjadi sumber sukacita bagi seluruh semesta. Diberi pinjaman kehidupan itu merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk terus menempa diri, meningkatkan kedewasaan. Karena Allah menyatakan di Quran, tidaklah aku memanjangkan umurmu kecuali untuk berfikir. Jadi kata Quran, panjang umur itu tujuannya adalah agar kita bisa berfikir. Apa artinya berfikir? Berfikir itu bukan menghitung uang. Berfikir itu bukan menghafal itu, menghafal ini, bukan. Berfikir berarti menggunakan pikiran. Kapan kita menggunakan pikiran dan siapa pengguna pikiran itu? Karena pikiran ini adalah instrumen, alat, maka pengguna pikiran itu adalah kesadaran kita. Jadi siapa orang yang berpikir adalah orang yang kesadarannya sudah mampu mengendalikan pikirannya. Karena kebanyakan manusia justru pikirannya yang mengendalikan kesadarannya. Sehingga kebanyakan manusia setiap saat tidak menjadi diri sejatinya, hanya menjadi diri palsunya. Itu yang disebut dengan ego. Ketika hidup dikendalikan oleh ego, bersiap-siap saja untuk mengalami berbagai macam masalah. Penderitaan, kesedihan, itulah. Tetapi mereka itu yang namanya penderitaan, kesedihan dihadirkan oleh semesta hanya untuk menegur kita bahwa hidup kita ada yang harus diperbaiki. Jadi stop dari sekarang berpikir bahwa penderitaan, kesedihan itu adalah musibah. Atau apalagi disebut sebagai siksaan, apalagi disebut sebagai kutukan, azab dari Allah.
Mana mungkin Allah yang maha cinta, maha pengasih, maha penyayang mengutuk hambanya sendiri. Mana mungkin Allah yang maha cinta, maha pengasih, maha penyayang menghinakan ciptaannya sendiri. Jadi kita ini selama ini mempersepsi Allah itu bertolak belakang terkadang dengan sebutan-sebutan yang kita sampaikan kepada Allah. Katanya Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi di sisi lain kita masih mempersepsi seakan-akan Allah itu baik kepada kita kalau kita baik kepadanya. Dan Allah itu jahat dan tidak baik kepada kita, menghukum kita, mengazab kita kalau kita tidak baik kepadanya. Konsepsi tentang Allah yang semacam itu adalah menghinakan Allah sendiri. Allah itu tidak punya sifat seperti itu. Dia baik kepada kita bukan karena kebaikan kita. Dan kalau kita mendapatkan segala kehidupan yang menderitakan diri kita, itu pun bukan dari Allah. Itu adalah alarm, peringatan, akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kita sendiri. Sederhana saja, kadang-kadang kita suka berbicara, semoga penyakit saya segera dicabut oleh Allah. Suka begitu kan? Itu cara berbahasa yang tidak sadar. Secara tidak langsung kita sedang menuduh kepada Allah seakan-akan Allah yang menanamkan penyakit itu pada diri kita. Lalu kita bilang semoga Allah mencabut penyakit itu. Padahal di Quran tidak ada kata-kata Allah memberikan penyakit, tidak ada. Tapi kata-kata bahwa Allah menyembuhkan penyakit ada. Fa iza maridtu fahuwa yasfin. Apabila kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Ada ayatnya. Tetapi sakit itu bukan dari Allah. Sakit itu dari perbuatanmu sendiri. Nah, segitu cinta kasihnya Allah yang luar biasa, kamu saja yang membuat penyakit, Allah yang menyembuhkannya. Tidak pernah Allah mengatakan, karena kamu yang bikin penyakit, kamu sendiri yang harus tanggung jawab. Enggak begitu Allah. Jadi kita menempatkan Allah saja masih salah. Persepsi kita tentang Allah masih keliru. Itu yang dikatakan Allah dalam hadis kursi, aku bergantung sangkaan kamu. Jadi Allah itu menyatakan dirinya sebagai Rob. Rob itu adalah kehadiran, keberadaan. Kehadiran dan keberadaannya sudah cukup membuat segala sesuatu terjadi. Tetapi yang ingin menjadikan itu terjadi, itu adalah kita sendiri. Jadi kun fayakunnya Allah itu adalah beliau hadir sebagai fasilitator untuk membuat segala sesuatu terjadi. Tapi yang ingin segala sesuatu terjadi itu adalah kita sendiri. Kita sang kreatornya, kita sang penciptanya. Allah itu hanya mengikuti apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita bicarakan, yang kita lakukan berulang-ulang. Itu yang namanya doa. Pahami itu. Kalau ingin hidup menakjubkan, pahami itu. Makanya kita harus keluar dari zona nyaman kita, keluar dari kampung kita. Makanya di Quran surat An-Nisa ayat 66 Allah mengatakan, bunuhlah dirimu, keluar kamu dari kampungmu. Itu perintah. Dan jika kamu melaksanakan itu, maka itu lebih baik bagi kamu dan akan menguatkan imanmu. Itu Quran. Apa yang harus kita bunuh? Bunuh ego kita, bunuh diri palsu kita. Karena selama ini kita hidup dikendalikan oleh ego, diri palsu kita. Itu yang bernama pikiran. Pikiran mana yang disebut dengan ego? Pikiran yang belum tersentuh oleh cahaya ilahi. Saya pastikan ya, setiap pikiran yang belum diterangi oleh cahaya ilahi, belum ketemu nur ala nur, belum ketemu matahari ruhani dalam dirinya, itu yang disebut dengan pikiran gelap. Dan itu yang selama ini mengendalikan kita, cuman kita tidak sadar.
Oleh karena itu hari ini saya akan memberikan hadiah buat kita semua. Saya akan membuka rahasia berserah diri. Karena selama ini kita cuma bicara, ayo kita berserah diri, ayo kita berserah diri. Caranya seperti apa sih berserah diri itu? Sama seperti kita disuruh untuk ingat kepada Allah. Malah nyebut-nyebut nama Allah. Padahal ingat dan menyebut itu berbeda. Menyebut itu di sini pakai mulut. Ingat itu kan di batin kita. Dan setiap kita menyebut, kita mengklaim seakan-akan kita sudah ingat kepada Allah. Itulah sesungguhnya kita selama ini, gak jelas. Disuruh tobat malah minta ampun. Malah tobat itu bahasa Arab, artinya kembali. Kembali kamu pada jati dirimu. Tobat dan minta ampun itu sesuatu yang berbeda. Kalau kita sudah kembali kepada Allah, ya Allah akan mengampuni. Otomatis. Bahkan Allah mengatakan, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Hari ini kamu terbuka kembali penglihatanmu sehingga kamu bisa melihat jati dirimu, kembali kepada Allah. Maka aku ampunkan bahkan dosamu yang lalu, termasuk juga dosamu yang akan datang. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Kita terlalu puas mengaku pedoman hidupmu apa? Quran. Pedoman hidupmu Quran dan hadis. Tapi dua-duanya tidak kita pahami. Tidak kita pedomani. Hanya dibaca berulang-ulang. Dan kita menganggap kalau sudah membaca berulang-ulang, seakan-akan kita sudah soleh. Padahal membaca itu baru tahap awal untuk memahami. Dan kalau kita membaca, kemudian kita tidak dapat petunjuk apa-apa dari yang kita baca, berarti kita melanggar ayat zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi kalau kita tidak dapat petunjuk ketika kita baca kitab suci, berarti kita belum tahu apa itu takwa yang sebenarnya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kita telah diundang oleh Allah di tempat yang penuh berkah ini. Oleh karena itu mari kita sampaikan penghormatan kepadanya. Kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita mohon ridho dan berkahnya. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan kita, terutama kecerdasan yang melampaui pikiran yang terbatas dalam diri kita. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang rahasia berserah diri. Saya kasih judul, berserah bukanlah menyerah. Oleh karena itu kita akan memasuki dulu introduksinya, kita akan memasuki pendahuluannya supaya nanti ketika masuk pada rahasia yang tadi itu kita mengerti. Fokus. Karena saya akan mencoba mengkombinasikan ayat-ayat Al-Quran dengan temuan-temuan baru para peneliti di bidangnya, terutama para psikolog yang terus mengembangkan pengetahuan baru tentang neuroscience. Jadi nanti akan ada banyak sekali ya rahasia-rahasia untuk menjelaskan ini. Ya saya ambil dari data-data hasil penelitian yang sudah dipublish, yang sudah dinyatakan dalam bahasa saintifik, dan saya coba akan terjemahkan dalam bahasa yang mudah dimengerti. Jadi setiap hari saya ini punya langganan jurnal dan saya berbayar. Jadi saya punya langganan jurnal yang berbayar, jurnal-jurnal yang terindeks, jurnal-jurnal yang sudah diakui ya keabsahannya oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Jadi saya tidak pernah baca artikel hoax, saya tidak pernah baca artikel-artikel yang dikirim oleh orang sembarangan yang gak jelas sumbernya.
Lalu kita percaya. Saya tidak pernah baca yang gitu. Dan kalau ingin baca jurnal-jurnal yang terakreditasi, terindeks, yang diakui keabsahannya oleh para ilmuwan di seluruh dunia, ya harus berlangganan, berbayar. Itu hukum alam. Segala sesuatu yang bermutu ya pasti berbayar. Jadi jangan ingin gratisan, karena gratis itu melanggar hukum alam. Kalau ingin bajunya murah, ya siap-siap saja. Setiap pakai baju itu garuk-garuk. Kalau ingin bajunya nyaman, ya tentu saja keluarkan uang lebih banyak sedikit. Jangan berpikir mahal, berpikir kebeli, pasti bisa kebeli. Kalau berpikir mahal, ya sudah, kata mahal itu sendiri sudah menghalangi rezeki datang. Makanya ketika kalian pergi ke toko sepatu, lihat sepatu mahal, kemudian kalian bilang, mahal, seumur hidup gak akan bisa pakai sepatu itu. Tapi kalau berkata, pasti saya akan pakai, akan ada rezekinya. Jadi itu yang disebut dengan like attracts like, hukum tarik menarik. Jadi sebetulnya yang membatasi rezeki kita adalah pikiran kita, kata-kata kita sendiri. Hati-hati itu. Itu yang menyebabkan hidup kita tidak menakjubkan. Karena kita berfokus pada kekuatan negatif pada diri kita. Tidak berfokus pada kekuatan positif yang ada pada diri kita. Yang disebut dengan cinta. Jadi cinta itu lebih luas lagi. Bukan sekedar rasa perasaan kepada sesama. Tapi cinta yang lebih besar lagi adalah kekuatan positif yang Allah berikan pada setiap manusia. Dan siapa yang bisa menggunakan kekuatan itu, maka hidupnya akan menakjubkan. Dan siapa yang tidak bisa menggunakan kekuatan itu, hidupnya akan penuh dengan penderitaan. Hanya itu saja. Ini bahasanya bahasa sains. Oleh karena itu, tolong fokus. Karena ini penting. Kita baca dulu Quran surat Ali Imran ayat yang ke-102. Ayat ini sering dibaca setiap khutbah Jumat. Saking sering dibaca sampai kita tidak pernah tahu isinya apa. Saking seringnya dibaca. Saya perdengarkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan sudah bosan mungkin dengar ayat ini, saking gak ngertinya. Atau saking sering dibacanya dan tidak pernah dijelaskan. Oleh karena itu saya kasih tahu, kebenaran itu sangat sederhana. Karena kebenaran diletakkan di tempat-tempat yang sederhana. Kalau ada orang yang bercerita kebenaran ruwet, itu berarti bukan kebenaran. Karena ciri kebenaran itu sederhana. Saya masih ingat kata-kata Einstein dalam bukunya, sains itu adalah pemurnian pola pikir sehari-hari. Jadi sebetulnya apa yang sehari-hari kita dengar, kita lihat dimurnikan dalam bentuk logika yang murni dan jujur, itu menjadi sains. Jadi apa yang nampak sehari-hari kemudian dimurnikan, itu saja sains. Misalnya saya tanya, kenapa kalian semua sekarang bisa melihat saya? Kan melihat itu sehari-hari kita lakukan. Tapi begitu kita mencari jawabannya, itu bisa berlembar-lembar tidak ketemu jawabannya. Dijawab karena saya punya mata, misalnya. Orang mati juga punya mata tidak bisa lihat. Sehingga jawaban yang pertama hancur. Tidak memiliki lagi kekuatan. Betul? Sekarang dijawab lagi, kenapa Anda bisa melihat saya? Karena saya bernafas. Cukup? Belum cukup. Betul, karena kehadiran nafas, maka sang hidup pada diri kita memberi daya pada mata kita, sehingga mata kita bisa melihat. Tetapi proses melihat itu seperti apa? Oh, dijelaskan, karena ada cahaya datang pada benda, memantulkan cahaya benda kepada mata, ditangkap oleh retina, kemudian dibiaskan ke dalam layar di mata kita. Cukup? Belum cukup. Bagaimana kita bisa menyatakan ini si A, ini si B, ini si C? Bagaimana cahaya itu dirubah menjadi sinyal listrik? Bagaimana otak kita mengerti
Kalau yang kita lihat itu pisau, yang kita lihat itu mangkuk, yang kita lihat itu, sehingga kita bisa menyebutnya. Sampai akhirnya kita tidak menemukan jawaban lagi. Hanya proses sehari-hari tentang melihat, kita aja tidak pernah tahu. Betul apa tidak? Kenapa kita tidak sampai di situ? Ya karena kita memang tidak pernah peduli terhadap semua itu. Belum lagi, kenapa kita bisa merasakan geli? Ayo. Nanti kalau ditelusuri jawabannya, nggak akan ketemu. Kenapa kita bisa membedakan ini panas, ini dingin? Gimana saraf kita secerdas itu? Sehari-hari kita cuman panas, menitiis, cuman gitu aja. Tapi mengapa kita bisa merasakan panas dan dingin? Bagaimana sel-sel saraf kita bisa membedakan itu? Pernah bertanya? Itulah. Semuanya abai. Akibatnya kita ya gitu-gitu aja kesadarannya, tidak meningkat dari waktu ke waktu. Sama seperti saya bacakan ayat ini. Ayo kita dengarkan. Ya ayyuhallazina amanu. Stop sampai situ dulu. Hai orang-orang yang beriman. Kalau orang yang sadar ketika begitu mendengar itu, hai orang-orang yang beriman, dia pasti berpikir, siapa yang dihaikan? Saya atau bukan? Jangan ngaku-ngaku dulu. Jangan ngaku-ngaku dulu. Kita terlalu biasa ngaku-ngaku barijeng tadi aku. Begitu di Quran ada kata-kata, hai orang-orang yang beriman, langsung saja serempak semasjid peserta Jumatan mengatakan saya. Begitu? Itu yang disebut dengan rarasaan. Bukan rasa. Rasa dan rarasaan itu beda. Rasa dengan perasaan itu berbeda. Perasaan itu hanya pengakuan saja. Sedangkan rasa itu kebenaran. Coba kalau ditanya, matahari terbit dari mana? Dari timur. Terbenam di sebelah mana? Di barat. Perasaan atau rasa itu? Perasaan atau rasa? Tuh. Membedakannya gitu aja kalian belum tahu. Itu hanya perasaan kita saja. Kan matahari mah cicing. Kecuali matahari itu pagi-pagi nongol, terus yang matahari itu kemana-mana, cicing. Matahari itu adalah pusat tata surya. Yang bergerak itu bumi kita. Bumi kita tuh bergerak. Di samping dia berevolusi, dia juga berotasi. Dia tuh berotasi gini sambil berevolusi. Nah, bergerak di sumber rotasinya namanya rotasi. Mengelilingi sumber rotasi matahari itu namanya berevolusi. Kartos? Jadi matahari mah gak pernah kemana-mana, yang bergerak itu bumi. Sehingga akibat bumi itu berotasi dan berevolusi, terjadilah siang dan malam. Jadi terbit dan terdemnya matahari itu bukan berarti matahari itu pagi-pagi datang, sore tidak ada, bukan begitu. Karena bumi kita yang berotasi dan berevolusi. Jadi yang benar itu matahari itu diam, bumi kita yang bergerak. Itulah bedanya rasa dan rarasaan. Rarasaan teges sholat. Ditanya oleh saya tadi sholatmu mengingat apa? Segala emut. Bahkan apa yang tidak diingat ketika tidak sedang sholat. Ketika sholat itu mendadak ingat. Maka kita menjadi gede rasa. Karena rarasaan. Rarasaan teges sholat, asa menang pahala, jaga di akhirat. Asa surga teges asupan kurang. Itu rasa apa rarasaan? Rarasaan. Kalau sholatnya sudah sampai pada rasa, sudah tidak lagi memikirkan pahala, sudah tidak memikirkan surga, sudah tidak memikirkan neraka. Yang dia lakukan setelah sholat, kesadaran apa yang terjadi pada diri saya. Setelah sholat, sifat ulas asih yang mana yang tumbuh pada diri saya. Setelah sholat,
Apakah saya dirindukan kehadirannya atau tidak oleh tetangga saya? Itu yang harusnya dipertanyakan kepada diri kita. Itu bedanya rasa dan rarasaan. Bedanya rasa dan perasaan. Coba kita sekarang tanya, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, pernah nggak kita diam sejenak? Saya dihaikan enggak? Pernah gitu? Enggak. Kalau sudah pakai peci kayak gini, udah pakai baju kayak gini, rasanya saya yang dihaikan. Betul nggak? Betul apa tidak? Itu yang namanya GR. Yang paling berbahaya GR itu urusan spiritual. Itu yang disebut dengan GR spiritual. Padahal itu rarasaan, bukan rasa. Kalau kita jujur, tanya, iman itu apa? Pernah nanya? Gak nanya. Kalau nanya ada jawabannya. Kata Nabi, al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Kata Nabi, iman itu adalah pembenaran oleh kolbu. Tanya lagi lebih dalam lagi. Apa itu kolbu? Bagaimana cara kolbu membenarkan sesuatu? Harusnya gitu kalau ngaji. Dapat lagi jawabannya, kata Allah. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku. Tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Oh, ternyata kolbu itu adalah rumahnya Allah. Kata Allah. Bagaimana kolbu bisa membenarkan kalau itu rumahnya Allah? Pertanyaan berikutnya, setiap rumah pasti ada pintunya, setiap pintu pasti ada kuncinya. Di mana Allah meletakkan kuncinya? Supaya saya bisa berkunjung ke rumah Allah, agar saya bisa bertemu dengan Dia dan bisa menyaksikan Dia. Setelah itu saya bisa mengingat Dia berdiri, duduk dan berbaring. Gitu nggak ngajinya? Enggak. Karena orang mengatakan iman tuh percaya, pokoknya percaya. Tong nanya. Kakara seri ayeuna ya. Makanya beruntung kalian hari di sini. Saya ingin mengajarkan kesadaran. Percaya itu kudu ada buktina. Percaya itu harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti, layak untuk tidak dipercaya. Dan agama itu bukan paksaan. La ikraha fiddin. Karena tidak ada paksaan dalam agama. Setiap apapun yang kita yakini, yang kita percayai, harus ada buktinya. Percaya Allah saya deket jeung urang, bahkan lebih dekat daripada urat nadi. Diri kita sudah membuktikan? Sudah membuktikan? Kumaha rek percaya. Tidak tertarik untuk membuktikan itu. Jadi kalau kolbu itu sudah bisa membenarkan, maka lisan kita jadi benar, lisan kita jadi benar. Akhlak dan perbuatan kita akan mengikuti lisan kita. Itu yang disebut dengan jujur, selaras antara batinnya, kata-kata dan tindakan. Kan kita biasa tidak selaras, di dalamnya seperti apa, keluar kata-katanya seperti apa, yang dilakukan seperti apa, bahkan melanggar janji. Itu pun dianggap biasa. Padahal di Quran jelas-jelas dikatakan, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Ciri orang beriman itu tidak pernah melanggar janji. Saya tanya, jadi ciri orang beriman itu tidak pernah melanggar janji. Jujur ya, suka melanggar janji? Jujur, suka melanggar janji? Masih ngaku orang beriman. Padahal ayatnya jelas. Ciri orang beriman itu tidak pernah melanggar janji. Kita melanggar janji masih ngaku. Coba. Geus puguh eueuh bauna masih ngaku tarasi. Karena nama itu baru ada melekat kalau ada cirinya. Ngerti maksud saya? Ciri saya, ciri ceramah saya itu punya ciri tersendiri. Hilang cirinya, hilang namanya. Karena nama itu ada kalau ada ciri. Ada alamatnya, ada adresnya. Betul? Pertanyaan saya. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Berani ngaku saya yang dihaikan?
Berani? Baru gak berani sekarang setelah dijelaskan oleh saya. Kemarin-kemarin sebelum kesini petatang petentengnya luar biasa. Betul? Bahkan menyesatkan orang lain itu biasa. Begitu orang lain beda dengan kita, sesat, murtad, kufur. Keheula. Itulah orang yang pengetahuannya sedikit. Gampang menilai orang lain. Saya tanya sekali lagi, ya ayyuhallazina amanu, siapa? Ya siapa? Berani menyatakan, terima kasih ya Allah saya sudah dihaikan, berani? Hai para mahasiswa saya, ada mahasiswa saya nggak di sini? Tiba-tiba ngacung semua, loh kapan daftarnya? Jadi kalau ada kata-kata yang semacam itu di Quran, ya ayyuhallazina amanu, stop, renungkan, saya bukan. Kalau saya ini tidak layak dihaikan, gimana caranya supaya besok-besok saya layak untuk dihaikan? Belajar di Quran, surat Al-Mu'minun. Apa ciri orang yang beriman? Hadirkan ciri itu pada diri kita. Setelah hadir ciri-cirinya, baru dengan percaya diri mengatakan, semoga saya ya Allah. Cukup sampai di situ? Jangan berhenti di situ. Karena berikutnya ada tugas dari Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Ittaqullah haqqa tuqatih. Kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Pernah nanya, takwa itu apa? Melakukannya seperti apa? Kenapa ada kata-kata takwa itu harus sebenar-benarnya? Apakah ada yang palsu gitu? Pernah nanya gitu enggak? Enggak. Jadi mau maju gimana? Begitu dibilang kata Allah, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Udah aja, dilewatkan perintah ini. Kalau saya kejar. Apa kata takwa di Quran? Saya kejar. Makanya ketemu jawabannya di Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Jadi takwa itu sebuah prosedur. Pertama mengambil janji, yang kedua diangkat kesadarannya, yang ketiga ditunjukkan oleh Allah di puncak kesadarannya. Allah menunjukkan diri di puncak kesadarannya. La'allakum wazkuru ma fihi. Setelah Allah menunjukkan dirinya, bertajali dalam dirinya, baru kata Allah, wazkuru ma fihi. Ingat yang aku tunjukkan kepada kamu. La'allakum tattaqun. Baru kamu jadi orang yang bertakwa. Jadi takwa itu prosedur. Mengambil janji, diangkat kesadarannya, ditunjukkan sesuatu di puncak kesadarannya. Ingat yang Allah tunjukkan. Itu baru takwa. Jadi siapa orang yang bertakwa? Orang yang sudah bisa ingat kepada Allah dengan ingat yang sebenar-benarnya. Itu haqqa tuqatih. Gitu gak kita? Belum. Belum semua. Setelah dibahas gini baru sadar. Oh ternyata saya ini belum tahu. Tapi sekarang saya tahu. Kalau saya belum tahu, alhamdulillah. Can nyaho. Tapi geus nyaho yang orang teh can nyaho. Bagus. Daripada terus-menerus menjadi orang yang tidak tahu, tapi kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Yang lucu, banyak orang yang menganjurkan kepada kita harus bertakwa. Bari jeung teu dijelaskeun da manehna ge teu nyaho. Betul apa tidak? Banyak apa sedikit yang kayak gitu? Banyak sekali. Pakai sekali dong. Gak usah pakai 2 kali, sekali aja. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi kalau begitu saya mau nanya, pintar apa tidak? Yang bisa takwa itu orang beriman atau orang yang mengaku beriman? Yang beriman. Dan tidak mungkin Allah tiba-tiba menyuruh seseorang sesuatu yang tidak dia lakukan. Misalkan ginilah, saya sederhana aja. Saya nyuruh nembok, pasti dong tukang tembok. Gak mungkin saya nyuruh nembok ibu-ibu sebelah sini, gak mungkin. Salah saya memberikan perintah. Sekelas saya aja ngasih perintah pasti mikir dulu. Kalau saya mau ngecat gedung, saya cari tukang cat dong. Betul gak?
Gitu. Kalau saya mau nyuruh anak saya diajarkan baca tulis Quran, saya cari guru yang bisa baca tulis Quran. Pasti nggak cari tukang tembok dong. Paham? Sekelasnya Allah nyuruh kita bertakwa, pasti itu ada pesannya. Makanya yang disuruh bertakwa di ayat ini siapa? Hanya orang beriman. Karena hanya orang berimanlah yang bisa menjalankan takwa. Masuk akal? Nah, kenapa kita selama ini tidak bisa menjalankan takwa? Karena belum beriman. Ngaku-ngaku doang. Supaya pengakuannya diakui, udah pakai dandanan macam-macam. Itu makanya ada lagu Pak Haji Sorban Palid. Da Palid Sorban oge. Pak Haji Sorban Palid itu orang yang sudah haji, tetapi sesungguhnya dia tuh tidak tahu apa esensinya haji. Berkunjung ke Baitullah, tetapi tidak tahu siapa yang harus dikunjungi. Palid dah Sorbana. Orang tua kita mau ngasih pelajaran tuh luar biasa. Ya. Nah, palid itu bahasa Arabnya mabur. Paham ya? Ya. Udah stop dulu sampai situ. Karena ini kajiannya rahasia berserah diri dulu. Tapi tangkap dulu maksud saya. Siapa yang bisa bertakwa? Jawab dulu. Orang beriman. Apakah orang yang mau beriman bisa melakukan laku takwa? Gak akan bisa. Laku takwa itu spesial. Spesial. Karena kalau tadi saya jelaskan yang namanya takwa itu mengambil janji, diangkat kesadarannya, ditunjukkan sesuatu di kesadarannya. Allah bertajali seperti bertajalinya kepada Nabi Musa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika aku bertajali di puncak kesadarannya Musa. Lalu Musa tersungkur dan mengatakan qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Itulah awalnya imannya Musa. Kapan kalian mau bertajali kepada dia? Kapan mengawali iman? Tiba-tiba ngaku-ngaku sudah menjalankan takwa. Karena takwa itu sangat spesial. Tapi selama ini dengar kata-kata itu? Kita hanya menjalankan apa yang didengar kata orang. Yang penting sudah pakai baju takwa, langsung petantang petenteng jadi orang yang bertakwa. Nanti buka Quran surat Al-Baqarah ayat 63 ya. Sampai di rumah. Nah, pertama syaratnya harus iman, yang kedua kalau dia bisa menjalankan laku takwa, hadiahnya apa? La tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya kamu akan menjadi seorang muslim. Bahkan menjadi seorang muslim itu menjadi syarat mati. Kata Allah, janganlah kau mati kecuali kamu harus sudah menjadi muslim. Sayang sekali. Muslim itu didangkalkan oleh kita hanya sebatas sebutan buat orang yang mengaku beragama tertentu. Padahal itu tingkatan tertinggi yang harus capai. Iman saja belum, takwa saja nggak ngerti, tiba-tiba menyatakan diri sebagai muslim. Aneh apa tidak? Aneh? Aneh. Padahal ayat ini berstruktur sangat saintifik. Iman dulu yang benar, lakukan takwa secara terus menerus. Hadiahnya adalah kamu menjadi seorang muslim. Kalau hanya mengaku beragama tertentu, mudah apa susah? Mudah. Ditanya sama Pak RT waktu bikin KTP. Ibu teh jenengan saha? Idah. Semoga nggak ada di sini ya. Alamat di mana? Kampung ieu RT sabaraha RW sabaraha. Punten ibu, agama Islam Pak RT. Langsung jadi muslim? Menurut siapa? Menurut Pak RT. Itu yang sering kita tidak sadari. Apakah kita muslim menurut Allah? Pernah gak nanya gitu? Ya Allah, kata Pak RT saya muslim. Apakah kata engkau juga muslim? Pernah nanya gitu? Gak pernah. Kalau saya dari kecil saya nanya. Makanya kita sekarang sangat senang dengan istilah muslim non muslim. Dan kita mengatakan muslim siapa saja yang mengaku. Non muslim siapa saja yang tidak mengaku. Hanya sebatas itu. Padahal bagi saya
Muslim non Muslim itu tidak sekedar itu. Bagi saya, Muslim siapapun keyakinannya, apapun jalan hidupnya, kalau dia sudah bisa berserah diri secara total kepada Allah, bagi saya itulah Muslim. Dan siapapun yang belum bisa berserah diri kepada Allah, malah ngatur-ngatur Allah supaya Allah ngikutin keinginan kahayang manehna, bagi saya mah itu bukan. Bagi saya ya, jangan ikut-ikutan saya. Bagi saya ketemu dengan sahabat-sahabat saya, mohon maaf, akhlaknya lebih bagus. Dititipin uang tidak pernah korupsi, sepeser juga tidak pernah. Keyakinannya berbeda dengan saya. Hidupnya lebih bahagia, berkelimpahan bahkan hidupnya. Bagi saya, jangan-jangan dia, bagi saya itu adalah Muslim. Tiap hari menebarkan kebencian terus saja, menebarkan hoax, fitnah. Beda dikit orang lain dihujat. Hidupnya penuh dengan penderitaan. Jangan-jangan bagi saya nih, kayaknya bukan. Maaf ya. Maaf. Ini supaya kita jujur pada diri kita sendiri. Coba kita perhatikan, kenapa syarat mati harus menjadi Muslim? Kalau syarat mati mengaku beragama tertentu sangat mudah. Padahal urutannya iman saja belum dicapai. Takwa saja tidak tahu. Apalagi menjadi seorang yang berserah diri. Baik, kita lihat akar katanya dulu supaya belajar agamanya benar. Apa yang perlu dipertanyakan oleh kita? Satu, apakah iman itu? Sudah saya jelaskan. Dua, siapa orang yang beriman itu? Pasti ada cirinya bukan? Tiga, apakah orang yang mengaku beriman dapat dikatakan sebagai orang yang beriman? Jawab dulu dong. Apakah orang yang mengaku beriman dapat dikatakan sebagai orang beriman? Belum tentu. Bahkan orang yang beriman tuh gak pernah ngaku-ngaku. Nu beunghar asli, tara ngaku beunghar. Nu sok ngaku kamu, eta nu kakara beunghar. Segala dipake. Ya, kencering-kencering. Kencering-kencering. Sukuna ngalengkah kencering deui. Sagala dipake. Jika ondel-ondel. Yang asli mah nggak pernah begitu. Itu bedanya. Ya. Karena yang tidak asli itu suka cari topeng, suka cari pembenaran supaya dibilang asli. Coba. Sarung tenun asli pasti palsu. Dan asli mah tara tulisan asli. Saya beli sarung BHS tuh Samarinda, gak ada tulisan asli. Gak usah saya menyebut merek yang lain, nanti takut ada yang tersinggung. Karena biasanya kalau yang palsu suka ada tulisan asli. Ya kayak kalian. Ya dah? Iya. Yang imannya asli gak perlu dipamerkan di mobil. Pakai lapad ini, lapad itu gak perlu. Tapi cara mengendarai mobilnya rapi. Parkirnya benar. Saya pernah lihat nih lihat ya nih fakta. Tulisannya la ilaha illallah Muhammad besar. Itu parkir di pinggir jalan, dia tidur nyenyak, orang lain itu kesusahan karena dia parkir di pinggir jalan. Bagi saya kayaknya ini nih yang bukan. Bisa tidur nyenyak sementara orang lain kesusahan gara-gara dia memarkir mobil di pinggir jalan. Atuh teu boga garasi mah tong waka meser. Cenah kadengin. Lalu selanjutnya apa sih takwa itu sudah saya jelaskan ya tadi. Ini baru penjelasan loh. Tetapi tata caranya tidak mungkin saya jelaskan. Kalau ingin tahu takwa yang sebenarnya harus belajar. Belajar secara khusus. Nanti saya akan berikan kelas khusus kepada orang khusus. Ini baru saya jelaskan takwa versi Quran. Bisa dibaca semua orang. Tetapi itu pun caranya belum begitu jelas kan. Karena bagaimana kita bisa tadi mengambil janji, diangkat kesadarannya, ngangkat kesadarannya kita belum bisa.
Ditunjukkan sesuatu di puncak kesadarannya. Bagaimana supaya Allah bertajali pada diri kita? Kumaha carana? Itulah perlu ilmu khusus. Nah, disitulah kita perlu ketemu dengan orang-orang yang khusus, yang mewarisi ilmu khusus. Jadi supaya kita tuh bicara tidak ngasal gitu. Mulai sekarang belajar bertanggung jawab ya, gitu. Baru la'allakum tattaqun, baru kita menjadi orang yang bertakwa. Apakah cukup sampai sini? Itu saja belum selesai. Yang imannya sudah benar, takwanya sudah dimiliki, belum tentu menjadi muslim. Komo nu ngaku-ngaku wungkul. Pernah dengar kajian ayat ini? Pasti pernah di sini sekarang. Kan biasanya coba dibaca aja, betul nggak? Nah itu, paling juga ada bumbu-bumbunya gini. Ya, saya sudah mewasiatkan takwa khususnya buat diri saya, umumnya buat hadirin yang hadir di tempat ini. Selesai kan? Sarare. Biasanya kan gitu. Jumatan tuh mentenunutan tibra. Ya habis itu aja. Ya tidak pernah ada hal baru. Sudah bisa diduga pasti yang dibaca itu dan tidak dijelaskan. Sekarang saya jelaskan, semuanya bangun, kaget. Betul? Sederhana yang saya jelaskan? Karena kebenaran itu sederhana. Cuman kita tidak melihat kesederhanaannya. Kemudian berikutnya, ya, siapakah muslim itu sebenarnya? Apakah semua orang yang mengaku beragama tertentu bisa disebut sebagai muslim? Secara syar'i, kulit luar, oke, gak masalah. Setiap orang yang beragama Islam pasti disebutnya juga muslim. Tetapi ayat ini berbicara lebih dalam dari itu. Sampai menjadi muslim itu menjadi syarat mati. Maaf ya, orang pembenci, pendengki, wah pokoknya kelakuannya tuh gak ada yang menenteramkan masyarakat, mengaku beragama tertentu, mati, masa selamat? Masa selamat model kayak gitu? Itu aja, pikirkan. Lanjut. Nah ternyata muslim itu adalah gelar yang diberikan Allah untuk manusia yang sudah mencapai Islam. Apa? Gelar yang diberikan Allah untuk manusia yang sudah mencapai Islam. Pertanyaan berikutnya, apa Islam itu? Karena kita kenal Islam selama ini hanya sekedar nama sebuah agama. Padahal di Quran ada 73 kali disebut kata Islam. Dan saya juga sangat kagum kenapa Allah menyebutnya 73 kali. Nah, ini belum saya buka ya. Terlalu dalam, nanti malah bingung. Terlalu dalam. Nanti suatu saat kalau sudah belajar ilmu khusus akan bisa menjawab sendiri. Nanti ada saatnya. Kata Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman. Nah, kalau belajar ilmu nahu, ya, ilmu syarab di pesantren pasti akan belajar ini. Jadi kata Islam dari kata aslama, yuslimu, islaman. Aslama artinya tunduk. Yuslimu artinya patuh. Islaman itu artinya selamat. Pertanyaannya sederhana. Apakah kita sudah tunduk, patuh kepada Allah? Atau malah Allah disuruh tunduk dan patuh kepada kamu? Jujur nih jawab. Kan senang sekali ngatur-ngatur Allah supaya Allah ngikutin keinginan kita. Betul nggak? Jika perlu berkesana, berkesini, ya tidak bisa ngatur Allah sendiri, cari orang yang bisa ngatur Allah. Betul nggak? Kan gitu kelakuan kalian? Iya. Betul apa tidak? Iya. Ngedoa air sendiri, gak percaya diri, minta orang. Kali aja dia malah lebih dekat dengan Allah. Jadi KKN itu sudah bukan di dimensi duniawi saja. Dalam urusan spiritual pun kalian ber-KKN. Kali aja kalau sorbannya panjang doanya dikabul, bukan?
Kali aja kalau jangkotnya lebat, kali aja doanya dikabul, bukan? Gitu. Makanya berkesana, berkesini, apa? Minta doa ini, minta doa itu. Kan gitu yang kita lakukan. Padahal Allah bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Geus teu percaya ka Allah nu aya di diri urang. Geus teu percaya ka Allah nu aya di diri urang. Allah yang ada bersama kita aja sudah tidak dipercayai. Bagaimana kita bisa dipercayai oleh orang lain? Kudu ngengken wawanen ka batur. Betul? Dengarkan kata-kata saya. Jadi muslim itu mereka yang sudah tunduk, sudah patuh. Kalau siapapun yang sudah tunduk dan patuh kepada Dia Sang Pencipta, pasti akan mengalami islaman, selamat. Selamat dunia dan akhirat. Mari kita lihat, kenapa selama ini banyak penderitaan kita? Karena kita tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Di mana Allah? Di sini bersama kita saat ini ada. Dan Dia keras sekali berbicara kepada kita, tong bohong, tong pedit, tong amek-amekan. Itu ngingetin dari sini, tapi kita tidak menghiraukannya. Jadi sebetulnya tunduk dan patuh itu tidak usah terlalu jauh. Tunduk dan patuh kepada hati nuranimu, itu yang akan menyelamatkan kita. Jadi sebetulnya tidak usah mesantren keluar dari diri kita, mesantren aja ke dalam. Dengarkan kata-kata Dia. Dan saya kasih tahu, kata-kata Allah hanya akan terdengar kalau kita mau mendengarkannya dalam keadaan hening. Tepat saat pikiran kita bisa kita kendalikan, di situ suaranya akan jelas. Jadi saya heran sekali ya, kita lebih suka pesantren itu ke sini, ke sini, ke sini, tetapi yang di sini tidak pernah diikuti. Tidak pernah diikuti. Padahal ikuti saja yang di sini. Itu pesantren yang luar biasa. Itu yang akan menjadikan kita islaman, menyelamatkan. Coba, apakah para koruptor yang sekarang sedang belajar di lembaga permasyarakatan itu tidak pernah diingatkan oleh Allah dari dalam dirinya? Jujur ya, tidak pernah diingatkan gitu? Pasti diingatkan, ilai nu maneh nu batur, mesing teu nyahoan ge batur, tetapi diri maneh mah nyaho. Betul? Gak digubris. Apa yang terjadi? Dak. Awalnya ngutilnya kecil-kecil, tapi karena kebiasaan mulai berani pada yang besar. Begitu yang besar kanyahoan. Apa tidak diingatkan oleh Allah? Nih saya kasih tahu. Saya ingin kasih tahu sama kalian semua. Ya, ini cinta kasih saya. Sebetulnya kalau kita dengar terus apa yang dikatakan beliau di sini, kita tidak akan pernah menderita. Semua penderitaan yang kita lakukan hari ini sebetulnya murni karena perbuatan kita sendiri. Setelah saya jelaskan seperti ini, makin terang benderang. Berani ngaku muslim? Mulai kan rarewas. Tadi maka dia menipu gaya. Apalagi kalau udah pakai seragam, serasi, jilbab, kacamata, lipstik, baju, tas, seragam. Mani asa. Betul gak? Makanya ngaji teh tong seuting saragam. Bahaya seragam itu. Dianggap manusia itu seragam. Padahal manusia itu diciptakan oleh semesta bukan untuk diseragamkan, untuk dihargai agar mereka menjadi dirinya sendiri. Makanya tidak ada kewajiban ngaji di tempat saya pakai seragam. Yang penting pakai baju. Ya. Ya kahartos. Jadi muslim teh saha? Yang sudah aslama yuslimu islaman, yang sudah tunduk patuh kepada siapa? Kepada Dia. Hidup enggak Allah dalam diri kita? Mengingatkan kita apa tidak? Yes.
Tapi yang lebih banyak didengar oleh kita bukan kesadaran yang muncul dari diri kita, tetapi pikiran kita. Nah, inilah pikiran itu yang suka yuwaswisu fisudur, yang suka waswisu, fisudur, yang suka mengganggu kesadaran kita. Itu sebabnya kesadaran kita sering hilang karena diganggu oleh pikiran kita. Mau ngasih masih pakai jeda. Makanya kalau mau ngasih langsung ngasih, jangan ditunda. Begitu ditunda yuwaswisu. Tadinya mau ngasih 1 juta, tetapi ada waswisu, lebar atuh. Geus we 200, nu penting mah mere. Udah gitu kata waswisu pakai judul, gak apa-apa sedikit juga, yang penting ikhlas. Gitu. Waswisu mah pinter cari pembenaran. Padahal nu saeutik mah jelas teu ikhlas, karena ikhlas itu gede ngasihnya. Paham maksud saya? Tapi si waswisu mah pinter, asa percaya diri geus mere. Padahal niatnya mah tadi perintahnya dari dalam batin yang pertama tuh 1 juta. Tapi karena tertunda beberapa detik, kemudian waswisu mulai bergerak. Ya kan? Lebar atuh 200 gecuk. Coba 800 lamun meuli kabaya. Gitu kan? Gitu. Nah, si waswisu didengar, apa akibatnya? Kesadaran yang tadi sudah memerintahkan kemudian hilang, diganti. Supaya tetap kita merasa percaya diri, maka si waswisu ngomong lagi, ngasih nasihat. Bilang, gak apa-apa ya, sedikit juga. Yang penting ikhlas. Wah, gaya deui. Lihat saya nih sudah jadi dermawan, padahal 200. Padahal perintah pertamanya 1 juta. Kaira. Jadi siapa yang diturut? Yang diturut bukan lagi kesadaran pertama. Yang diturut itu adalah si waswisu itu, fisudur, yang sudah mengganggu kesadaran kita. Itulah kehidupanmu selama ini. Maaf saya ngomong begini. Berani saya bicara begitu dan kalian tidak akan bisa menghindar. Terasa oleh saya wajah-wajahnya dari sini ke sana. Asli, saya tidak akan pernah gibah, saya tidak pernah menceritakan setan di belakang. Setannya saya undang di sini. Makanya di Quran surat Al-Baqarah ayat 112, ini masih ayat. Belum saya masuk kepada rahasia berserah diri, masih ayat. Dengarkan kata-kata saya supaya semuanya clear ya. Allah mengatakan begini, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu. Wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini pintu masuk ke dunia sains. Ini pintu masuk ke dunia sains. Perhatikan saya. Bala akan tetapi man barang siapa aslama berserah diri wajhahu wajah. Jadi di sini dikatakan barang siapa yang menyerahkan wajahnya seutuhnya lillah kepada Allah. Jadi diartikan berserah diri karena diri kita yang sejati kan sebetulnya identitasnya ada di sini. Identitas manusia di sini semua. Makanya KTP semua dari sini ke atas. Betul apa tidak? Pak RT, sekampung ini saya terkenal seksi. Tolong dong jangan dari sini ke atas. Saya pengennya dari sini ke sini. Gak bisa. Identitasmu kata Pak RT dari sini kalur. Tong macam-macam. Jadi identitas manusia dari sini ke atas. Maka diri itu adalah wajah. Maka wajah itu alamat, hati-hati. Wajah itu alamat. Kamu melakukan kebaikan banyak akan tergambar di wajahmu. Melakukan keburukan banyak akan tergambar di wajahmu. Hati-hati. Karena wajah kita ini adalah alamat dari semua kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Hati-hati ini wajah. Hati-hati. Wajah itu adalah address, alamat. Bala akan tetapi man barang siapa aslama berserah diri wajhahu mampu menyerahkan diri wajahnya jati dirinya lillah kepada Allah wa huwa muhsinun baru dia akan melakukan kebaikan.
Jadi syarat untuk melakukan kebaikan itu syaratnya kita harus bisa menghadapkan wajah lahir dan batin kita sepenuhnya lillah. Jangan pakai topeng lagi. Itu sebabnya pikiran ini disebutnya juga dasamuka, disebutnya rahwana, penguasa negeri Alengka. Dasamuka loba banget. Artinya apa? Sepanjang kita masih dikendalikan oleh pikiran kita, sepanjang itu pula kita akan terus bertopeng. Pura-pura soleh, pura-pura suci, pura-pura benar, pura-pura sabar, aslinya gak seperti itu. Tah eta rahwana teh. Makanya saya tidak mau menceritakan rahwana. Saya undang rahwananya di sini. Itulah si dasamuka yang suka bertopeng, berpura-pura. Bahkan kita berpura-pura menjadi orang lain. Terawas, enak kalau nggak datang, padahal nggak mau datang. Sering begitu. Rahwana ada di sini. Makanya si Rahwana ini terkenal sebagai penculik Dewi Sinta. Sinta itu kesadaran. Rama itu siapa? Rama itu diri kita. Nah, diri manusia itu namanya Rama. Makanya Rama pasangannya adalah Sinta. Sinta sering dicuri oleh Rahwana. Sebetulnya itu cerita Ramayana, itu cerita diri kita. Karena kita sering kehilangan kesadaran, dicuri oleh yuwas wisu, pikiran gelap kita. Itulah yang namanya Rahwana. Bertopeng, dasamuka. Sebetulnya wajahnya bukan 10, leuwih loba. Itulah pikiran. Saya kasih tahu para sahabat. Sepanjang kalian masih dikendalikan oleh pikiran hidup kalian, sepanjang itu kalian akan terus berpura-pura. Siapa yang sedang ditipu? Dirimu sendiri. Berpura-pura sholat padahal tidak sholat. Begitu Allahu Akbar, pikiran jalan-jalan kemana-mana, terus berpura-pura. Tidak bisa ingat kepada Allah. Maaf, terpaksa saya harus bicara begini. Yuk, berhenti berpura-pura. Temukan dirimu yang asli. Jangan jadi rahwana. Jangan terus-menerus mencuri Dewi Sinta. Maka siapapun yang bisa berserah diri seutuhnya, wajahnya lahir batin kepada Allah, maka dia akan bisa melakukan kebaikan. Lihat saya semuanya, lihat kebaikan. Allah mengatakan di Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Jadi sesuatu dikatakan perbuatan baik apabila mekanisme melakukannya seperti Allah melakukannya kepadamu.